Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Supriyanto, mahasiswa Universitas Darul Ma'arif, Prodi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi. Pada video ini saya akan bertanya-tanya tentang cedera apa yang dialami oleh mantan pencaksilat dari Kabupaten Indramayu dan juga bagaimana cara penanganannya. Kali ini saya bersama Mas, siapa Mas? Silakan perkenalkan dulu buat teman-teman. Nama saya Muhammad Abdul Fani, dari pencaksilat Singabarwang. Oke, dari pencaksilat Singabarwang Mas. Nah, Singabarwang itu pencaksilat dari mana itu Mas? Pencaksilat dari cabang Indramayu. Dari cabang Indramayu. Kalau pusatnya sendiri Pusatnya sendiri di Cirebon. di Cirebon, berarti dekat ya. Oke Mas, ngomong-ngomongin tentang pencaksilat nih, kenapa Mas Fani tadi ya? Saya panggil Mas A atau apa nih? Mas aja. Oke, Mas aja ya. Biar. Oke. Nah, ngomong-ngomong tentang pencaksilat nih Mas, apa sih yang membuat Mas Fani itu tertarik untuk mengikuti pencaksilat gitu Mas? Karena dulu itu pernah ada radis lah bahasanya kan, dari dulu kan itu kan saya itu orangnya pendiam, dulunya pendiam, terus juga di sepelekan lah Disepelekan, diajak-ajak sama temen. Oh iya. Jadi mau pengen belajar silat lah. Akhirnya kayak memberontak gitu Mas ya, tentang daripada saya diajak-ajak terus kan ya. Akhirnya saya mencoba. Tapi setelah Mas Fani belajar pencaksilat ini, apakah selanjutnya itu ada teman-teman yang mengajak juga atau memang Mas Fani sendiri melawannya pada saat diajak sama teman? Enggak, di situ kan saya diem aja. Tetap Terus diam juga buktiin bahwasanya itu saya itu enggak apa sih namanya? Nggak disepelekan sama itu nggak disepelekan, terus juga nggak apa namanya, juga disepelekan, terus juga nggak takut lah, intinya mah nggak takut. Terus di situ kan saya akan buktikan sama mereka bahwasanya selama 1 tahun itu saya diam dalam artian kan di situ kan saya diejek, dicaci, dimaki, diam, tunggu mainnya pas saya prestasi. Jadi kan gitu. Membuktikan ke teman-teman Mas Fani yang ngejak itu dengan menggunakan prestasi tersebut, mengikuti kejuaraan tersebut. Seperti itu. Berarti bagus tuh Mas, kalau kayak itu bukan berarti kita seorang pendiam terus belajar pencaksilat kemudian kita berantem juga gitu Mas. Enggak. Oke, nah itu teman-temannya. Jadi kalau misalkan kita diejek sama teman, kita ada tuh dari motivasi dari Mas Fani itu bahwasanya kita itu harus belajar pencaksilat dan membuktikannya itu bukan karena berantem teman, tapi karena menggunakan prestasinya, sehingga mereka itu akan merasa malu sendiri untuk mengejek kita gitu. Benar Mas Fani ya? Benar. Oke. Nah, dari kelas berapa itu Mas Fani belajar pencaksilat tuh? Belajar pencaksilat itu dari kelas 1 SMK. Di SMK ya? Di SMK. Nah, setelah itu tuh Mas, kan tadi Mas Fani bilang bahwasanya membuktikannya dengan cara berprestasi tuh Mas. Nah, berarti sering dong mengikuti kejuaraan pencaksilat nih, ya kan? Nah, kejuaraan tersebut itu yang pertama itu kejuaraan di mana tuh Mas? Untuk membuktikan ke teman-teman Mas Fani bahwasanya Mas Fani itu bisa gitu, agar mereka itu tidak mengejek saya lagi gitu. Dulu itu pernah dari kelas 1 SMK itu kita itu di situ kan latihan dulu lah. Latihan dulu itu melatih fisik kita, skill kita. Nah, dirasa udah bisa beranjak event lah intinya mah. Ada event dari pelatih menginfokan, ada event di situ, terus juga kayak pelatih juga
udah tahu nih ada basic nih dari tanding nih, dan dia cobalah diikutin. Nah disitulah dari kelas 1 latihan, terus juga kelas 2 itu kelas 2 alhamdulillahnya gitu kan, pelatih bisa memberikan kepercayaan kepada saya, merekomendasikan Mas, ikut event, yaitu kan di situ kan yang pertama di Cirebon. Oh, di Cirebon. Berarti Mas Cirebon Indra Open, Cirebon Open di situ. di Cirebon itu tingkatnya udah Jawa Barat atau nasional, Mas? Di Cirebon itu tingkatnya Jawa Barat. Oh, Jawa Barat. Itu kan baru pertama mengikuti event. Alhamdulillahnya kan di situ bisa masuk 8 besar. Masuk 8 besar. Ya alhamdulillah juga situ kan bisa mengalahkan 2 orang. Baru pertama tanding Bisa mengalahkan 2 orang. Rasa benar. Nah, berarti di Cirebon itu sampean sudah masuk ke 8 besar, artinya terpotong di 8 besar gitu, Mas ya? Karena juga merasa bangga banget karena kan baru pertama terjun langsung bisa mengalahkan 2 orang, bisa masuk ke 8 besar. 8 besar. Nah setelah itu tuh Mas, kan pasti kan ada pembelajaran tuh, apa nih yang membuat saya kekalahan. Akhirnya mungkin Mas Fani akan berlatih kembali kan untuk mengikuti event selanjutnya kan. Nah itu kan Mas Fani berproses kembali kan. Terus event selanjutnya itu apakah Mas Fani itu mengikuti event lagi atau berhenti di situ karena kalah gitu Mas? Ya terus Berarti mengikuti berlatih latihan ya, yang dulu itu ya emang setiap hari juga latihan pada saat itu. Dari kelas 1 SMK kan secara latihan kan 1 minggu 3 hari lah latihan. 1 minggu 3 kali. 3 kali maksudnya, 3 kali. Terus juga pas dari kekalahan di Cirebon Open itu kan 8 besar, saya itu udah tahu lah kelemahan saya pribadi kenapa bisa kalah. Jadi di situ kan saya mengasah skill lagi, apa yang kurang tadi, yang dulunya 1 minggu 3 kali dan sekarang hampir setiap hari. Walaupun di sama pelatihnya itu mungkin ada 4 kali atau 5 kali, tapi di rumah tetap Mas Fani masih latihan. Kalau dari pelatih kan 1 minggu 3 kali. Tapi dari saya kan pengen bisa lah, ibaratnya pengen berprestasi gitu, pengen berprestasi juga, pengen skill yang saya masih belum mengetahui, terus juga masih diolah lagi lah, kira-kira skill tersebut bisa mantap lah gitu. Nah terus setelah melakukan evaluasi terhadap event tadi, kemudian mengikuti event lagi kan. Nah itu eventnya di mana itu Mas? Yang kedua itu di Sumedang, di Jatinangor. Gor Jatinangor. Oh iya, yang di ITB itu ya. ITB ya. Kalau itu di tingkat internasional. Berarti udah internasional lagi nih ya. Sekarang tadi awalnya di Jawa Barat, kemudian terinspirasi lagi untuk berlatih, udah mempercayakan diri, sehingga langsung ada event internasional langsung mengikutinya. Nah, itu event internasional Mas. Pada saat itu nyampe mana itu? Apakah Mas Fani mendapatkan medali emas atau perunggu atau perak atau bahkan mungkin masih di tengah jalan udah terpotong kembali? Dan alhamdulillahnya di situ karena tadi latihan udah cukup dirasa, terus juga kemampuan kita udah secara skill, mental dan fisik juga udah bagus gitu. Nah, alhamdulillahnya di situ kan alhamdulillahnya dapat emas. Oh, berarti dapat Gara-gara 1 Mas. Ya. Itu event kedua. Event kedua. Berarti selama proses itu Mas Fani sangat
yakin banget nih Masnya tidak main-main dengan prestasi kan. Apalagi itu kan alhamdulillah ya udah mendapatkan emas kan, sehingga berarti kan pelatihannya juga semakin meningkat daripada yang kemarin-kemarin kan. Benar. Udah di internasional Mas ya. Waduh. Kayak tuh teman-teman ya, jadi itu apa yang dikatakan oleh Mas Fani tuh, kalau misalkan kita melakukan pertandingan terus kekalahan itu, kita harus berlatih kembali, terus mengevaluasi apa yang menjadi sebuah kesalahan pada saat yang pertama. Jangan jadikan bahwasanya ketika kita kalah itu sudah stop, tidak melakukan latihan kembali gitu. Tapi kita harus apa namanya, melakukan latihan lebih baik lagi sehingga bisa mendapatkan yang terbaik gitu. Nah setelah itu Mas ya, pada saat lomba-lomba tersebut Mas Fani kan pasti nih dalam lomba itu pernah yang namanya cedera kan Mas. Nah dari cedera tersebut tuh apa yang sering pada saat lomba Mas Fani sering cedera itu, baik pada saat latihan cedera, terus pada saat apa namanya baik dari segi latihan cederanya apa gitu Mas, terus kemudian pada saat tanding juga cederanya apa gitu. Nah itu coba Mas bisa dijelaskan gitu. Nah, kalau cedera itu setiap latihan itu pastilah. Bukan cederanya tuh biasa, apa yang namanya Kayak memar gitu. memar gitulah. Jadi udah biasa memar. Tapi cederanya memar Mas. Memar gitu. Cederanya memar. Memar. Oke, nah itu pada saat latihan. Pada saat latihan. Nah, terus setelah latihan kan pasti tuh yang namanya memar itu kayak makanan sehari-hari gitu Mas, ya. Iya. Nah, terus pada saat setelah latihan memar kan pasti memar juga kan kita harus tangani tuh Mas. Nah, sudah ditangani. Nah, bagaimana tuh Mas cara menangani cedera memar tersebut menurut Mas Fani sendiri pada saat setelah latihan tuh? Biasanya mah kalau cedera memar tersebut itu di rumah itu menyiapin garam, sama air panas. Oh iya. Direndam. Terus nanti ya yang rendamnya mendingan lah dipakai air. Ya berarti caranya itu pakai garam Mas ya. Nah, garam sama air terus panas juga itu ya. Terus juga di situ kan banyak sih alat-alat medis lah, kalau misal dari cederanya fatal juga di situ, bukan hanya itu aja. Jadi pada saat latihan juga untuk proses penanganan di latihan itu pelatih sudah menyiapkan alat medis. Nah ini kan dalam proses latihan Mas ya. Kalau pada saat pertandingan apa cedera yang dialami Mas Fani? Cedera pada saat yang lebih fatal lagi itu di Jakarta. Oh berarti Mas Fani selain di Bandung juga, selain di Sumedang juga pernah mengikuti kejuaraan di Jakarta juga Mas? Pernah. Oh, nah pada saat itu tuh Mas, di Jakarta kita sebelum ngomongin tentang cedera Mas ya, kita kembali ke prestasi Mas Fani dulu. Mas Fani, apa nih yang didapatkan oleh Mas Fani setelah mengikuti kejuaraan di Jakarta tersebut? Apakah emas lagi atau perak atau perunggu atau putus di tengah jalan juga kayak pas di atas Cirebon? Karena di situ kan ada bisanya kalah itu karena cedera. Oh berarti pada saat itu Mas Fani kebetulan kalah. Pas itu kan di final. Oh kalahnya di final. Di final. Tetap dong, maksudnya ada kebanggaan sendiri dong walaupun kalah. Kalahnya di final gitu. Oke. Itu karena apa itu Mas? Apakah karena cedera kah atau memang permainannya kurang bagus menurut Mas Fani atau gimana tuh Mas? Secara permainan mah bagus sih, lihat-lihat bagus. Saya udah ya secara latihan udah mumpuni juga gitu. Terus juga di situ kan emang karena cedera jadi nggak bisa dipaksakan. Jadi ya udahlah. Gitu. Nah, berarti pada saat kejuaraan di Jakarta itu Mas Fani terkena cedera yang fatal Mas ya. Itu cederanya apa itu Mas? Di bagian apa itu?
di bagian apa sih namanya ini? Oh, di bagian lutut. Lutut. Kena Itu apakah kena tendangan, sapuan atau guntingan? itu guntingan. Oh, guntingan. Ah. Jadi pada saat itu mungkin Mas Fani melakukan apa namanya, lawan menggunting Mas Fani, kemudian Mas Fani mungkin kuda-kudanya Kurang ini, punya, sehingga Mas benar. Fani jadi Cedera. Oh, berarti cederanya cedera lutut Lutut ya. ya. Cedera lutut. Nah, untuk cedera lutut sendiri nih, Mas Fani itu bagaimana sih cara menangani pada saat kejadian tersebut tuh? Pastinya kan pada saat itu Mas Fani kan walaupun tetap bangkit tapi kan dipaksakan tuh Mas. Tapi kan ada tuh namanya penanganan medis juga. Nah itu bagaimana Mas cara penanganan dari medisnya sendiri tuh? Secara penanganan di medis itu emang bagus, tapi dirasa cederanya fatal, ya nggak bisa dilanjut gitu Mas. Berarti Mas Fandi cederanya di situ tuh akhirnya terkalahkan oleh lawan yang gitu ya. Oke. Sih Mas diminum dulu. Oke, Mas. siap. Kita santai-santai aja, kita Siap. ngobrol santai aja. Oke. Nah, oke Mas, setelah ngomongin cedera itu ya. Nah, bagaimana tuh pada saat Mas Fandi setelah itu melakukan perawatan cederanya pada saat di rumah tuh? Kalau perawatan itu bukan di rumah Mas, Oh, di rumah. tetapi di rumah sakit itu juga 1 bulan penanganan. Penanganannya Karena di kontrol karena dari dokter itu ada yang retak katanya Mas. Retaknya di bagian lutut Mas ya? Ya lutut. Nah setelah itu Mas Fandi setelah cedera itu apakah berlanjut latihan atau pensiun atau gimana tuh Mas? Secara latihan masih berlatih, tapi untuk kalau jenjang untuk event itu nggak bisa karena secara cederanya udah fatal gitu, trauma. Nah, berarti setelah cederanya sudah selesai, akhirnya Mas Fandi merasa trauma. Nah, setelah trauma itu Mas Fandi melakukan kegiatan apa aja tuh? Kegiatannya itu ya kalau ya gitu kan pensiun apa gimana nih? Ya, setelah pensiun kan tadi kan. Karena percederaan nih. Pensiun dini. Pensiun dini. Apa yang dilakukan Mas Fandi setelah pensiun dini? Itu kan itu kan pensiun saya dari kelas 3. Kelas 3 kan kejuaraan di Jakarta, terus juga mau ikut event lagi itu. Ada jenjang event lagi, terus juga nggak bisa kata pelatihnya tuh gitu. Di situ kan saya berhenti mengikuti event, terus juga secara penanganan atau apa mau tadi? Setelah Mas Fandi cedera tuh kan pensiun tuh, kegiatan apa sih Mas Fandi yang lakukan setelah cedera itu tuh? Kan pensiun dini kan karena trauma itu Mas Fandi ngapain gitu? Nah di situ kan karena saya itu pensiun dari ikut-ikut lomba, jadi ya kalau di rumah itu biasanya kan lulus sekolah itu kan karena selesai dari Jakarta kan bentar lagi kan lulus, jadi kan udah lulus itu ya kerja saya itu Mas. Trauma. Oke Mas, baik, mungkin itu saja sih terkait tentang apa yang tadi cukup jelas banget ya untuk saya dapat informasinya yang sudah diberikan oleh Mas Fandi. Oke, mungkin itu saja Mas dari saya ya. Terima kasih juga nih sudah menyempatkan waktunya untuk kita berdiskusi tentang Mas Fandi, pengalaman Mas Fandi. Oke, teman-teman, tadi apa yang disampaikan oleh Mas Fandi jelas banget. Jadi bahwasanya cedera yang pernah dialami oleh Mas Fandi itu kenapa? Karena pensiun dini, karena cedera lutut yang retak dulu, sehingga Mas Fandi itu cedera pensiun dini gitu. Oke,
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya sudah ngobrol-ngobrol sama mantan atlet ya, saudara Mas Abdi Fandi. Sekarang saya lagi bersama atlet pencaksilat juga nih dari Indramayu juga. Kali ini saya akan menanyakan bagaimana kelanjutan pada event yang akan diikuti sertakan oleh atlet tersebut dan juga cedera apa yang pernah dialami oleh atlet tersebut selama latihan dan juga selama pertandingan itu. Oke, kebetulan saya bersama Mas apa nih? Dengan Paujan dari Jatibarang. Barang. Ya. Mas Fauzan ya. Oke, Mas Fauzan. Nah, Mas Fauzan ini dari Jatibarang, Mas. Ya. Oh, Jatibarang. Oke, Mas Fauzan. Tadi tuh, Mas Fauzan kan sekarang kan jadi atlet nih. Ya. Jadi atlet pencaksilat kan. Nah, Mas Fauzan sendiri tuh apa sih keinginan Mas Fauzan tuh untuk mengikuti pencaksilat? Ingin banyak prestasi Oh, ini untuk banyak prestasi. kedepannya. Ya. Oh, nah, sebelum ini kan udah latihan berapa tahun, Mas? Jalan 3 tahun. Oh, jalan 3 tahun, berarti dari kelas 7. Oh, kelas 7 SMP ya? Ya, SMP. Oh, kelas 7 SMP. Nah, selama 3 tahun, jalan 3 tahun ini, Mas Fauzan tadi ya? Mas Fauzan itu apa saja sih event yang diikuti selama ini nih? Event di Cirebon sama di Bandung. Oh, di Bandung. Ya. Nah, event di Cirebon itu tingkatnya tingkat? Nasional. Oh, tingkat nasional. Oh, tingkat nasional. Berarti itu event pertama kali, Mas? Ya, Wih, pertama berarti kali. bagus banget dong kalau baru ikut event pertama, terus langsung ke tingkat nasional. Nah, pada saat event nasional, Mas, itu apa hasil dari event tersebut, Mas? Selama Mas Fauzan mengikuti event tuh? Ya, alhamdulillah lah dapat juara 2. Oh, dapat juara 2. Ya. Berarti kalah di final, Mas? Ya, Oh, dapat kalah di final. Nah, selama itu, Mas, ya, pada saat Mas Fauzan latihan, apa sih yang membuat Mas Fauzan menjadi kendala apa gitu? Mas Fauzan tidak sampai ke puncak gitu, Mas. Cuma sampai di peringkat kedua gitu, Mas. Kendalanya musuhnya, Mas. Terus Diving. Oh, Diving. kebanyakan diving. Iya. Ketika mereka banyak poin, diving lagi Iya. sehingga waktunya habis Ya, gitu. habis Oh, diving. iya, iya. Berarti evaluasi juga dong buat Mas Fauzan Iya. untuk kedepannya nih ya. Berarti Mas Fauzan tuh mungkin kurang cepet aja pada saat melakukan Ya. serangan kepada lawan ya. Oke, oke. Nah, setelah itu Mas Fauzan, itu kan hasil yang memuaskan juga kan, walaupun mendapatkan runner up gitu ya. Ya. Hasil yang memuaskan juga. Nah, selanjutnya itu di Bandung tadi ya. Di Bandung juga itu tingkatnya apa tuh, Mas? Tingkatnya Popnas. Oh, Popnas. Ya. Popnas seperti olahraga nasional ya. Nah, itu event yang akan dihadapi Mas Fauzan selanjutnya ya. Ya. Popnas itu kira-kira bulan apa tuh, Mas? Ya. Desember. Oh, Desember berarti bulan depan ya? Ya. Oh, bulan depan. Oke, oke, oke. Nah, pada saat tadi tuh, Mas, kita kembali ya setelah ini kan mungkin Mas Fauzan lagi melakukan latihan lagi ya. Apa sih pembelajaran dari kekalahan tersebut kan? Nah, selama latihan Mas Fauzan, pernah nggak Mas Fauzan mengalami cedera pada saat latihan? Tentu pernah. Oh, Pasti. tentu pernah. Itu cedera apa yang pernah dialami itu Mas Fauzan? Memar. Oh, cedera memar. Berarti selama latihan itu cedera memar Mas Fauzan. Itu di bagian mana tuh, Mas, memarnya? Di bagian Kaki kah? Apa tangan kah? kaki. Oh, di bagian kaki karena mungkin sering melakukan tendangan Tendangan. Mas ya, sehingga jadinya memar di bagian kaki. Nah, itu pada saat latihan kan Mas ya. Nah, latihan itu dirasa memar pada saat latihan kan, itu apakah langsung ditangani pada saat itu juga? Langsung ditangani. Oh, itu bagaimana cara menangani memarnya itu, Mas? Menggunakan ini es batu dikompres. Oh, dikompres pakai es batu Ya. ya. Jadi mungkin kalau pada saat latihan mah ditanganinya sesuai apa adanya aja ya. Ya. Mungkin ada es batu nih, langsung ambil, langsung ditempelin ke bagian Ya. yang memarnya. Oh iya iya. Berarti langsung dikompres aja, tidak kayak medis seperti biasanya ya, Mas Ya. ya. Mungkin kalau medis kan lebih komplit kan, Ya, mungkin komplit. esnya dibalut sama kain Ya, apa gitu kain. kan ya. Oke, oke, oke. Nah, pada saat ini apa namanya pertandingan tuh Mas, kan kemarin kan melakukan pertandingan sampai melaju ke final tuh. Nah, sebelum finalnya pernah nggak Mas Fauzan mengalami memar juga? Pernah. Oh, pernah juga. Berarti
memar itu mungkin sudah hal terbiasa Ya, ya biasa, ya. dari seorang atlet itu. Nah, dari memar tersebut, bagaimana tuh Mas cara penanganan dari medisnya tuh? Ada kain tuh dibalut terus ditaruh di kaki Oh, di kaki yang bagian memarnya. memarnya itu. Ya. Oh, iya, iya. Nah, itu kan secara penanganan pertama ya. Iya. Nah, apakah ada perawatan selanjutnya pada saat setelah tanding tersebut atau gimana tuh Mas? Tidak ada kalau itu, cuman itu doang. Oh, cuma itu doang berarti. Oke, oke, oke. Nah, terus Mas Faujan sendiri bagaimana tuh cara Mas Faujan mencegah dari memar tersebut tuh? Kan tadi kan sudah belajar dari sebelum-sebelumnya kan Mas Faujan kena cedera tuh Mas. Nah, cedera memar tersebut. Nah, bagaimana tuh kan pasti ada pembelajaran kan Ya. setelah melakukan cedera itu. Apa sih pencegahan dari cedera memar tersebut gitu? Lebih terus berhati-hati untuk Oh. melakukannya. Nah, itulah. Berarti lebih tenang lagi Ya, ya, lebih tenang, berhati-hati kuasain. lagi, menguasain tekniknya juga harus lebih ini lagi ya biar Hmm. agar terhindar dari cedera memar tersebut Ya. ya. Oke, oke. Oh, berarti lebih berhati-hati lagi Mas ya. Pada saat melakukan pertandingan Mas ya. Ya. Oke, Mas Faujan. Jadi nanti di bulan Desember ini ada Popnas ya, Pekan Ya. Olahraga Pelajar Nasional. Berarti tingkatnya nasional juga ya. Ya mudah-mudahan sih bisa mendapatkan hasil yang terbaik Mas Ya, Faujan ya. amin. Kemudian juga nanti pada saat sudah mendapatkan yang terbaik, jangan apa? Jangan sombong juga itu ya. Tentunya kan itu ya Mas ya. Ya. Oke Mas, paling itu saja sih kalau saya Mas tentang pencak silat itu. Ya. Mudah-mudahan Mas Faujan juga sukses ke depannya. Amin. Apa yang diinginkan juga tercapai oleh Mas Ya, Faujan ya. Mudah-mudahan hasil yang terbaik diberikan kepada Mas Faujan. Amin. Oke Mas, terima kasih banyak atas Ya. ininya ya. Saya sangat-sangat berterima kasih nih udah bisa hadir di podcast kali ini ya. Oke teman-teman, jadi itu tadi sedikit tentang berbincang dengan atlet dari Jatibarang ini ya. Mas Fauzan ini akan mengikuti kejuaraan di Popnas tingkat nasional di Bandung nanti di bulan Desember nanti ya. Itu saja teman-teman dari saya. Dukungan saya kepada Mas Fauzan, mudah-mudahan Mas Fauzan diberikan kemenangan ya, Amin. tentunya. Diberikan kesuksesan juga, diberikan kesehatan dan juga diberikan rezekinya. Oke, jadi teman-teman dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.